Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before is introduction, my name is Hofidatul Magfiroh, NIM 0501201158. This video is made to meet the middle text semester of English language, and I will deliver the material about how to teach first language, second language, and foreign language to children. Oke, langsung ke pembahasan. Kemampuan setiap individu dalam belajar bahasa Inggris berbeda-beda. Ada yang berkembang dengan cepat, ada juga yang tidak. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang melatar belakangi sulit atau tidaknya proses tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Inggris bukanlah bahasa utama atau mother tongue, atau juga biasa disebut foreign language yang digunakan di Indonesia. Bukan juga bahasa kedua, second language, melainkan bahasa asing yang berkembang di negara ini, atau foreign language. Mungkin beberapa dari kita belum mengetahui apa itu bahasa pertama, kedua, dan bahasa asing. Nah, di video ini, saya akan membahas sedikit tentang hal ini. The main atau first language in English is often interpreted as first language or abbreviated as L1. First language is the language that is used dominantly in our daily life. Bahasa utama atau pertama dalam bahasa Inggris sering diartikan sebagai first language atau disingkat menjadi L1. Nah, first language adalah bahasa yang digunakan secara dominan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya yaitu kita menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa Jawa lebih dominan dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Jawa menjadi bahasa utama atau first language bagi orang-orang yang sering menggunakannya. Bahkan, first language juga dipengaruhi oleh bahasa yang mulai kita kenal dan menjadi bahasa pertama yang kita pahami dari kecil. Ketika orang tua mulai mengenalkan bahasa kata kepada kita di saat kita masih balita. Nah, misalnya kalau misalkan orang Sunda itu bahasa yang pertama didengar dari balita itu mamah emam, mamah eut. Nah, itu bisa menjadi pengertian dari first language ya, contohnya seperti itu. Masih banyak lagi. The second language, or in English, is defined as second language, also abbreviated as L2 atau L2. The second language is the language that occupies the second position after the main language. The second language is not used fully in everyday life, only at certain times this language will be used. Bahasa kedua atau dalam bahasa Inggrisnya diartikan sebagai second language, juga disingkat menjadi L2. Bahasa kedua yaitu bahasa yang menempati posisi kedua setelah bahasa utama. Bahasa kedua ini tidaklah digunakan sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya pada waktu tertentu saja bahasa ini digunakan. Contoh bahasa kedua kita adalah bahasa Indonesia. Anggap saja bahwa kita orang Jawa. Bahasa yang mulai kita kenal sejak kecil adalah bahasa Jawa. Kemudian ketika kita menginjak bangku sekolah level PAUD atau taman kanak-kanak, bahasa Indonesia mulai dikenalkan kepada kita. Seringnya orang Jawa akan berkomunikasi dengan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan ia akan menggunakan bahasa kedua dalam keadaan tertentu, seperti ketika berada di dalam pendidikan formal di kelas, bertemu dengan siswa lain yang berasal dari daerah lain yang bukan Jawa, dalam meeting dan lain-lain. Bukan bermaksud untuk menurunkan posisi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan negara kita, tetapi pendapat ini merupakan fakta yang sesuai dengan teori yang ada.
Kemudian yang ketiga yaitu bahasa asing. Then the third is foreign language, otherwise known as foreign language. The existence of a foreign language is because the foreign language is not the language used in the local area, but from outside areas which are usually learned to add insight to the outside world. Foreign language are even included in the school curriculum as a compulsory subject. Kemudian yang ketiga yaitu bahasa asing atau dikenal sebagai foreign language. Keberadaan bahasa asing muncul karena memang bahasa asing ini bukanlah bahasa yang digunakan dalam area lokal, melainkan dari daerah luar yang biasanya dipelajari untuk menambah wawasan terhadap dunia luar. Bahasa asing bahkan dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah sebagai mata pelajaran yang wajib. Mengingat hal itu, tentunya kita sudah tahu bahwa bahasa asing yang menjadi mata pelajaran wajib memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan siswa, bahkan perkembangan suatu negara. Dengan keberadaan bahasa asing, diharapkan setiap orang mampu berkomunikasi dengan orang lain yang berasal dari negara lain dan menggunakan bahasa yang sama, sehingga terjadilah komunikasi internasional atau biasa disebut international communication. Bahasa asing yang kita pelajari dan menjadi mata pelajaran wajib di sekolah yaitu bahasa Inggris. Bahkan ada yang menambahkan bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Jerman, dan bahasa Prancis. Bahkan juga ada bahasa Korea ya, ke dalam kurikulum suatu sekolah. Mereka semua dikategorikan sebagai bahasa asing. Selain bahasa Indonesia disebut bahasa asing. Antara ketiga jenis bahasa tersebut tidak ada yang memiliki kecenderungan untuk memposisikan mereka ke dalam tingkatan 1, 2, dan 3. Semua bahasa memiliki satu hal yang sama yang tidak bisa dibedakan, yaitu sebagai alat komunikasi. Kita semua tentunya mengetahui bahwa bahasa menjadi prioritas utama untuk berkomunikasi. Maka, jadikanlah semua itu hal yang positif bagi kita sehingga kita bisa mengetahui semua yang ada lewat bahasa yang kita gunakan. So, itulah pengertian bagaimana cara mengajarkan bahasa pertama, bahasa kedua, dan bahasa asing kepada anak-anak. Contohnya ada lebih banyak lagi, cuman saya hanya bisa memberikan contoh sedikit ya. Dan semoga apa yang saya jelaskan di video ini bisa membantu teman-teman atau misalkan yang lainnya untuk mencoba atau menambah wawasan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.